Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya nge-share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS. Ini akan diajakan di tanggal 19 Mei 2024. Apa itu kelas swing pendek? Kelas yang dikhususkan untuk pekerja atau orang-orang yang punya bisnis di luaran sana yang pengen cuan di saham tapi dengan santai. Ini teman-teman akan dapat bonus rumus swing pendek STS yang sangat powerful teman-teman ya. Ini adalah kelima rumus yang akan kita bagikan ke teman-teman yang ngikutin kelas nanti. Dan kita akan lihat betapa powerfulnya rumus-rumus ini. Nah, ini adalah salah satu contoh rumus yang muncul di Skinner Sugiono buat swing, teman-teman, yaitu Bevin pertama kali dan saham ASA. Nah, kita lihat aja guys ya, mereka itu di mana ya. Nah, Bevin kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini muncul di 1000 dan sekarang harganya udah 1080. Lumayan guys ya, naik baru muncul di sini 5 hari lagi naik. Nah, terus ASA, teman-teman ya. Nah, ASA di sini juga muncul di berapa nih? Ya, muncul di 745 nih, harinya sama dengan hari Bevin ya munculnya. Dan sekarang harganya udah 790 dari harga 745. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rumus Skinner Sugiono-nya. Nah, selain rumus Sugiono, teman-teman juga akan dapat 4 rumus yang lain dan akan kita bahas semuanya di kelas, teman-teman ya. Nah, selain rumus swingnya, teman-teman juga akan dapat rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah, contohnya nih guys ya, kita udah ngitung harga wajar saham HMSP dan hari ini terbukti nyentuh ke harga wajarnya. Jadi betapa powerfulnya rumus harga wajar ini dan teman-teman akan dapat gratis dan cara pakainya akan kasih tahu nanti saat kelasnya nanti, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Semua bro, yang kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 7, teman-teman. Nah, tanggal 7, 8, 2 hari, 9, 10, 11, 12 libur guys. Ini kalau kebanyakan libur itu malah mumet guys, saya malah pusing. Jadi plannya itu malah buyar. Ya nggak tahu nih guys ya, ya namanya juga bursa yang ngikutin libur pemerintah. Dan di sini cuti bersama guys tanggal 10 ya. Oke, kita akan lihat IHSG hari ini. IHSG hari ini merah, sempat open high, terus dia turun ya. Terus naik lagi, jadi istilahnya ini balik lagi ke harga awal guys ya. Nah, dengan asingnya masih net sell 1 triliun guys. Jadi asingnya masih net sell teman-teman untuk di IHSG. Nah, kita akan bahas beberapa saham yang direkomendasi buat besok teman-teman ya. Semoga aja besok marketnya lebih bagus daripada hari ini karena rupiah udah mulai menguat ya guys ya. Semoga aja asing mulai masuk untuk besok teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas BBRI dulu guys. Nah, BBRI ini memang hari ini masih dijual asing ya. Cuman udah mulai lokalnya itu udah mulai nahan guys. Nah, ini asing masih kejual 360 miliar ya. Cuman di sini ada kode broker NI dan BB ini udah mulai nahan si saham BBRI. Mungkin ya jangan meremehkan lokal guys ya. BBRI itu adalah sahamnya investor retail Indonesia gitu ya. Biasanya kalau orang-orang yang di bursa Indonesia itu ngomong saya invest gitu. Biasanya mereka punya bank BRI guys. BRI Telkom. Nah, 2 saham itu biasanya mereka punya kalau dia ngakunya sebagai investor. Dan BRI ini udah mulai turunnya udah tajam, udah dalam lah. Di sini dari 6.400 sekarang tinggal 4.700. Dan kalau teman-teman dari sini, BBRI ini udah kayak ketahan ya. Asingnya net sell tapi lokalnya udah mulai nahan harga, teman-teman. Nah, ini di sini guys ya. Nah, memang harga wajarnya di sekitaran ini ya. Di sini guys, nih harga wajar BBRI memang. Nah, cuman kalau menurut saya sih sekarang udah bisa dicicil lah karena nggak jamin juga sampai ke 4.000 ya guys ya untuk si BBRI. Nah, kita di sini juga NIBB ini mulai masuk di BBRI, teman-teman. Kalau asingnya sih masih jualannya sejak kemarin, tapi jualannya udah mulai landai lah. Semoganya mulai membaik market kita guys. Oke ya, kita lihat dari fundamental BBRI di sini profitnya naik walaupun tipis teman-teman. Dan di sini perkiraan PER-nya 11 dan perkiraan ROE-nya 20%. Jadi keuntungan BBRI itu gede banget ya, 20% guys. Berarti gimana? BBRI kan ngeriba ya, ngebunga lah seperti itu. Kalau kita minjem BRI kan ada bunganya. Masa bunganya 20%? Gede banget ya. Wah. Jadi kalau menurut saya sih kalau banknya profitnya gede itu banyak masyarakat yang keperes. Gitu gak sih? Oke ya.
Ya kita abaikan masalah itu guys ya, kita fokus di sahamnya aja karena banyak orang yang bilang kalau saham dan kinerja itu suatu hal yang terpisah gitu. Ya ada sambungannya tapi nggak 100% nyambung karena saham yang fundamentalnya bagus, profitnya naik bisa turun, saham yang lagi rugi malah bisa naik. Jadi bener nggak bener lah ya, antara saham dan kinerja atau saham dan perusahaan itu adalah suatu hal yang berbeda. Oh, kita lihat di sini untuk BBRI teman-teman, ya mulai bisa cicil lah di sini harganya untuk targetnya mungkin di sekitaran 5.000 lah guys ya untuk si BBRI. Kita lihat aja untuk besok. Saya kira sih masih sideways dulu di antara ini gitu ya. Nah, kita trading dulu guys untuk si BBRI. Oke, lanjut saham yang berikutnya itu saham dari Antam teman-teman. Antam ini udah mulai ada pantulan guys, ini sudah turun dalam dari 1.800 sekarang jadi 1.500 ya. Udah turun dalam dan udah mulai ada pantulan, dan saat ada pantulan biasanya besoknya masih hijau untuk si Antam teman-teman. Jadi kalau misalnya sih untuk Antam ini mulai menarik nih untuk dicicil. Dan di sini untuk Antam itu memang di kuartal satunya itu labanya malah turun teman-teman ya. Labanya turun padahal emasnya lagi naik. Saya kira sih gara-gara emas naik orang malas beli emas, mungkin seperti itu ya. Emas kan di kuartal 1 harganya tinggi. Tapi nanti harusnya sih di kuartal 2 sih membaiklah untuk si Antam ini. Dan Antam ini memang profitnya turun dan udah tercermin dari sahamnya teman-teman. Ini kan harga emasnya naik, sahamnya naik gitu ya. Terus ada bocoran nih guys kalau laba Antamnya turun. Nah dia terus turun sahamnya, dan ini udah turun guys untuk saham Antam. Ini di bawah 1.500 udah oke lah buat dicicil untuk si Antam guys. Nah, semoga aja nanti harga emasnya besok naik ya untuk si Antam. Di sini asingnya masih net sell si AK guys, dan si AK ini guys, kode broker AK ini hampir keluar di hampir semua saham blue chip di bursa efek guys. Saya nggak tahu nih AK ini ngapain gitu ya, kok dia keluar semua di BRI keluar, di BNI keluar, di BCA keluar, di Antam keluar, di Astra keluar. Nggak tahu nih apa mereka mau kukut tuh bahasanya, tutup lah bahasanya kan, mungkin bisa aja ya. Oh gue mau berhenti jadi investor lah, gue tarik semua dana gitu. Makanya portofolio dia semua dibuang, mungkin maybe seperti itu juga bisa guys, mau kukut dia. Karena kalau kode broker AK nih hampir di semua saham tuh net sell guys. Hampir di semua saham blue chip tuh net sell. Ini yang berat si AK nih guys ya. Oke ya, untuk Antam ini udah mulai menarik ya. Untuk targetnya maybe ke 1650 lah guys ya. 115 sebentar lagi. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil Antam bisa ambil di 1515. Targetnya mungkin di 1560 sampai 1600. Oke, lanjut saham yang berikutnya itu saham dari SMGR teman-teman. Nah, semen Gresik guys. Nah, apa nih? Bunyi apa tuh? Yes, nah SMGR ini kita lihat fundamentalnya ini juga turun tipis ya, turun untuk profitnya. Untuk PBV-nya sekarang udah 0,6, menurut saya udah menarik. Nah, kalau di Antam ini agak beda ya. Di sini asingnya tuh net pay guys di saham SMGR. Mungkin kenapa asing itu pada keluar di BRI, Mandiri, BCA pada keluar asingnya? Ya mungkin karena mereka nganggap ini mereka itu udah ketinggian guys. Nah, namanya investor asing kan pasti mereka juga cerdas gitu ya. Investor asing itu nggak hanya baca lilin kayak gini, dia pasti baca kinerja gitu ya, baca laporan keuangan lah, apalah segala macam, valuasi segala macam gitu ya. Nah, mereka kalau gue udah profit banyak nih di saham BCA atau saham BRI gitu ya, mereka jualan. Nah, nih SMGR murah nih, mereka akum kayak gitu guys. Ya bener sih asing guys, jual di pucuk, jual saham yang di pucuk, terus beli lagi ya saham yang di lembah. Nanti kalau naik lagi, naik baru dijual kan gitu. Kalau investor retail beda, di pucuk dibeli, ya di lembah di CL, ya kan. Terus kalau naik lagi di pucuk beli, di lembah CL gitu. Kalau retail kan gitu biasanya. Oke, kita lihat di sini untuk SMGR ini harusnya di lembah guys. Udah mulai bisalah dicicil untuk SMGR teman-teman. Bagi teman-teman yang nyangkut di SMGR di 5 ribuan, saya kira sih udah bisa mulai di AVG down. Untuk target AVG-nya harusnya 5.000 atau ke bawah.
Oke, untuk SMGR nih hasilnya masuk guys. Nah, untuk targetnya ya di 5.000 guys untuk si SMGR. Bisa diambil di 4670, 4680, targetnya mungkin di sekitar 4.800 sampai ke 5.000. Oke, lanjut saham yang berikutnya itu saham dari PIVA. Nah, PIVA ini saham yang apa namanya? Belum lama ini reg issue guys. Di sini ada MG guys yang masuk guys. Nah, ini rugi guys, tapi dia reg issue kemarin belum lama ya. Nah, ini reg issue-nya ya. Ada waran. Reg issue pokoknya si PIVA nih. Terus dia ke harga teoritis gitu. Nah, ini guys untuk si PIVA. Ini rame banget ya si PIVA. Nah, ini rame hari ini, vol-nya juga gede. Nah, ini vol-nya itu berapa nih? Untuk si PIVA nih, 22 miliar ya. Tapi ini perusahaannya rugi guys, jadi istilahnya trading aja di saham PIVA bareng si MG nih. MG AVG-nya 96. Nah, teman-teman yang ikut PIVA bisa ambil di 98, 99 untuk TP-nya sih. Kalau menurut saya sih bisa lah ke sini, minimal ke 106 lah. Mungkin 106 sampai 110 lah untuk target dari PIVA teman-teman. Oke, kita lanjut part 2 ya.